Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu wa la na'budu illa iyyah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqu wa ahsanul qailin tabarrukan bidhikri. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-ayah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Al-hadis wallahu wa rasuluhu a'lamu bi muradi. Sadatul masyayikh wa ulama'ana al-'izza, para alim, para ulama, tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, wabil khusus seluruh jajaran pengurus Masjid Darussalam, wabil khusus guru kami Bapak Yai Haji Santo, Bapak pembawa acara Bapak Ustaz Syam, seksi peribadatan Masjid Darussalam, Pak Haji dan seluruh sesepuh kesepuhan bini sepuh, Bapak dan Ibu jemaah sekalian. Insyaallah kita adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah atas anugerah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kekuatan hidayah, taufik, inayah, kesempatan, kesehatan, masih tetap berada di bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kurangnya, semoga juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Babu ma yaqulu idza aftara inda qaumin. Kita lanjutkan ngaji kitab Al-Adhkar, urusan bab puasa. Sudah berapa hari puasanya? 13 hari, berarti 17 hari lagi lebaran. Yang ngitungnya udah ngitung lebaran. Babu ma yaqulu idza aftara inda qaumin. Ini satu bab menceritakan tentang apa yang dibaca ketika kita berbuka bersama orang banyak, berarti buka bersama. Apa yang dibaca doa ketika buka bersama? Soalnya mulai banyak nih buka bersama ya, mulai banyak undangan-undangan bukber. Ada doa yang dibaca. Waruwaina fi sunani Abi Dawud wa ghairihi bil isnad sahih an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'd bin Ubadah. Satu ketika baginda Nabi bertamu ke rumahnya Sa'ad bin Ubadah. Faja'a bi khubzin wa zaitin. Kemudian disuguhilah baginda Nabi di bulan Ramadan dengan roti dan juga minyak zait. Kalau kita selai kali ya. Fa'akala kemudian Nabi makan di situ. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengucap atau membaca afthara indakumus shaimun.
wa akala ta'amakumul abrar wa shallat 'alaikumul malaikah. Itu doa dibaca ketika menghadiri undangan buka bersama. Sudah hafal ya? Alhamdulillah. Ayo bareng-bareng dah. Aftara indakum shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa shallat 'alaikumul malaikah. Nah, hafal ya. Cepat-cepat hafalnya di sini. Jadi itu pahala bacaan yang dibaca ketika kita buka bersama. Ini jarang ya. Kita hafal normal asum juga. Ada yang pendeknya, ada juga riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik juga. Jadi kalau baginda Nabi diundang buka puasa bersama, setelah berbuka Nabi baca afthar indakumus shaimun. Terus wa akala ta'amakumul abrar wa shallat 'alaikumul malaikah. 3 kalimat aja. Gampang ya, hafal dah. Enggak usah diulang lagi, udah hafal ya. Babu ma yad'u bihi idza sadaqa lailatul qadri. Ini bab menceritakan doa yang dibaca ketika sadaqa lailatul qadri, berharap atau menemui Lailatul Qadar, malam Qadar. Dan mudahan nemu semua di malam Lailatul Qadar ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk menemui malam Lailatul Qadar itu ada orang yang ketemu langsung, sudah ketemu merasakan manfaat dan barokah pasti. Ada orang yang enggak nemu Lailatul Qadar itu kayak gimana, tapi merasakan berkah, merasakan manfaat. Ada yang ketiga tuh orang enggak nemu Lailatul Qadar, enggak merasakan manfaat. Lailatul Qadar itu paling rugi ya. Mudah-mudahan kita minimal jadi yang nomor 2 ya. Maka ada doa yang dibaca ketika kita menemukan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar kan menemuin kita, cuman permasalahannya kita mau enggak ketemu sama dia. Riwayat al-Asanid as-Sahihah fi kutub at-Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairiha. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatuna Aisyah, qalat, berkata Sayyidatuna Aisyah, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, in alimtu, jika aku tahu Lailatul Qadri, malam Qadar, Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, apa yang mesti aku baca ketika menemui atau mengetahui malam Lailatul Qadar? Malam Qadar ya, Lailah sudah malam. Kita dihubul bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Jadi malam Qadar terus. Kita malam ya Lailah gitu. Apa yang dibaca? Qala, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah olehmu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa. Dapat juga ini doa ya. Alhamdulillah. Dari awal Ramadan kita baca benar. Ulama ngajarin tuh, witir kan baca doa ini. Sesudah sholat baca doa ini selama bulan Ramadan. Kenapa? Karena Lailatul Qadar sirrun min asrarillah, rahasia Allah, misteri Allah, nggak tahu kapannya datang. Prediksi banyak, prediksi umum di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu prediksi umum, prediksi aja, kepastiannya wallahu a'lam. Diajarin kita oleh ulama, suruh baca di doa selama bulan Ramadan agar apa? Ketika kita atau ketika datang Lailatul Qadar kita dalam kebaikan, maka insya Allah walaupun nggak merasa ketemu Lailatul Qadar, dapat manfaat, dapat barokah dari Lailatul Qadar. Nah itu doanya ya, bareng-bareng yuk. Allahumma
innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu ada yang nambahin, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ada fa'fu anna kalau lagi umum. Kalau sendiri fa'fu anni ya karim. Boleh, benar semua. Qala ashabuna rahimahumullah ta'ala, berkata sahabat-sahabat kami, yustahabbu ayyuksira fiha min hadad du'a, disunahkan untuk memperbanyak doa tadi itu di bulan Ramadan. Itu sunnah tuh, baca doa itu, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Banyakin baca. Kemudian apalagi yang disunahkan di bulan Ramadan, zikir-zikirnya, wa yustahabbu qiraatul Qur'an. Disunahkan di bulan Ramadan memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Banyakin baca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Ini kayaknya sudah hatam semua ya di sini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan kabarnya sudah ada yang 3 kali hatam, benar? Oh, masya Allah. 23 kali ya hatam. Nah, pas tuh bacaannya di sini betul. Mau nuzulul Quran, acara memperingati turunnya Al-Quran. Sebenarnya yang namanya Al-Quran itu kalam qadim, kalamnya Allah, firmannya Allah. Firmannya Allah itu enggak butuh waktu, enggak butuh tempat Allah itu. Sebab Allah kalau punya waktu, butuh tempat, mustahil. Sebab yang butuh waktu, butuh tempat itu yang baru, karena Allah punya mukhalafatul lil hawadits. Yang namanya turun tuh dari mana? Dari atas ke bawah. Pakai tempat enggak? Pakai tempat. Nuzulul Quran kalau turun tuh dari atas ke bawah. Maka yang tepat itu bukan memperingati turunnya Al-Quran, tapi memperingati nampaknya Al-Quran kepada kita. Kalau bahasa turun dari atas ke bawah, sudah kalau masyhur jadilah. Gitu ya. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, itu sunnah kita di bulan Ramadan banyakin membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran yang turun ke kita ini. Pada malam Lailatul Qadar tuh yang sekarang kita tahu 30 juz, itu sekaligus turun. Sekaligus dari Lauh Mahfuz Allah turunkan malam Lailatul Qadar sekaligus. Seperti yang kita baca sekarang, sekaligus turunnya ke sama dunia, langit dunia. Baru dari langit dunia Allah turunkan bihasabil waqa'i, seperti kejadian atau kebutuhan, dicicil turunnya. Nah, dicicil turunnya Al-Quran selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Quran dicicil ayat per ayat, terus sesuai kejadian. Ada perempuan haid, gimana nih hukumnya, turun ayat tentang haid. Ada perintah puasa, turun perintah puasa. Sedikit-sedikit, seayat demi seayat. Dan proses turunnya dari langit dunia ke kita, ke dunia 22 tahun 2 bulan 22 hari. Sampai kurang lebih 3 bulan lagi baginda Nabi wafat baru berhenti wahyu. Ada lagi ulama yang bilang sampai beberapa hari sebelum baginda Nabi wafat baru berhenti turun Al-Quran, wahyu Al-Quran. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, Al-Quran luar biasa. Al-Quran bahasa Arabnya qara'a, bahasa pekerjaannya membaca, perintahnya iqra, baca, qira'atan, baca, baru Quran, bacaan yang sempurna. Karena kalau dalam
dalam bahasa Arab ada kata kalimat ditambah dengan akhiran an menunjukkan kesempurnaan. Jadi Al-Quran itu bacaan yang sempurna artinya. Takut ada yang nanya, Al-Quran apaan? Kitab, ya kitab, isinya bacaan yang sempurna. Pokoknya bahasa Arab itu kalau ditambahin alif nun an ujungnya menandakan kesempurnaan. Kayak mana syaitan, ada alif nunnya tuh, syaitan. Itu menandakan kesempurnaan. Sempurna apanya? Ba'idun min rahmatillah, sempurna jauh dari rahmat Allah. Jauhnya beneran jauh, ya nggak bakal dekat lagi. Itu namanya syaitan. Ada lagi insan, manusia artinya. Ada alif nunnya dari anis. Wah, kembali anis ya. Artinya apa? Lemah lembut, penuh kasih sayang. Ditambahin alif nun, insan itu berarti adalah makhluk yang sempurna kasih sayangnya, yang sempurna kelembutan. Jadi kalau ada manusia yang keras keluar dari jalur begitu. Nah, demikian juga Al-Quran. Al-Quran luar biasa. Banyak buktinya Al-Quran luar biasa. Tidak ada satu bacaan. Yuk kita buktiin Al-Quran ya. Tidak ada satu bacaan pun yang dibaca dengan penuh hormat, dengan penuh pengagungan. Tidak ada. Hanya Al-Quran dibacanya pakai adab. Bahkan bukan hanya dibaca, bawanya aja pakai adab, dihormati. Bukan hanya bawanya, nyimpennya pun pakai adab. Pakai adab. Bacanya pakai adab. Enggak boleh dalam keadaan yang tidak suci, ya suci dari haid. Orang perempuan haid enggak boleh baca Al-Quran. Nyimpennya Al-Quran mesti di tempat yang paling tinggi. Itu adab kita terhadap Al-Quran. Tidak ada yang dibaca dengan penghormatan, bahkan sampai ada MTQ ya, musabaqah tilawatil Quran. Dan anehnya, hebatnya Al-Quran, yang juara-juara MTQ itu suaranya bagus-bagus, itu orang yang tidak berasal dari bahasa Arab, orang Indonesia. Ya, banyak yang jadi juara internasional ya. Insya Allah orang Erindo nanti ada yang juara MTQ internasional. Nah kalau Bapak doa aja Pak. Tidak ada. Al-Quran luar biasa. Itu satu. Dibaca makin indah, dibaca makin indah. Tidak ada bacaan dimanapun yang teratur tata cara membacanya. Bahkan sampai ada ilmu membaca Al-Quran yang kita kenal dengan tajwid. Sampai bacaan lain nggak ada. Ini kalau ketemu sama ini tarkib tipis. Kalau ketemu sama ini takhim mesti dibaca tebal. Nun mati ketemu sama mim, ini mesti dibaca gunah sebab jadi idgham ditebalkan. Ini ikhfa, ini iklam dan sebagainya. Dan itu nggak ada bacaan lain tuh sama seperti Al-Quran. Kita mesti bangga. Mukjizat yang abadi Al-Quran. Nabi punya mukjizat para nabi. Ketika nabinya wafat selesai mukjizatnya, kecuali Al-Quranul Karim. Mukjizat baginda Nabi yang akan abadi sampai yaumil kiamat. Hebatnya Al-Quran lagi, tidak ada satu bacaan pun yang menyamai Al-Quran. Itu Al-Quran bisa dihafal. Benar ya? Bisa dihafal. Bahkan anak-anak umur 10 tahun, 9 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun bisa hafal Al-Quran. Kenapa coba anak-anak bisa hafal Al-Quran? Karena bapaknya nggak hafal. Dia bisa hafal Al-Quran. Dan itu hafal dari depan ke belakang. Bukan hanya dari depan ke belakang, dari belakang ke depan dia bisa. Bacakan sama kita ayat, satu ayat. Yasin, dia bisa nerusin. Kalau bapak-bapak di sini sama ya, bisa nerusin kalau Yasin ya. Dan begitu, luar biasa, bisa dihafal. Dan itu jadi budaya di kita. Alhamdulillah, banyak yang jadi penghafal
Al-Quran. Zaman baginda Nabi dulu dikit yang hafal Quran. Ibnu Mas'ud. Kalau dari perempuan yang terkenal zaman sahabat Nabi itu namanya Ummu Waraqah, hafal Al-Quran. Sedikit zaman sahabat itu yang hafal Al-Quran, enggak banyak. Maka kemudian hal itu dievaluasi oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa sih sedikit yang banyak yang hafal Al-Quran pada zaman sahabat Nabi? Ternyata kalau zaman sahabat Nabi itu, para sahabat itu lebih mudah mengamalkan Al-Quran daripada menghafal Al-Quran. Akhir zaman kembali, lebih mudah menghafal Al-Quran daripada mengamalkan Al-Quran. Kita hafal cepat, ngamalnya. Maka ada sahabat, ada ulama, Fudail bin Iyad. Ini ulama. Kalau sholat itu satu ayat dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya pendek-pendek dia baca satu ayat, semalaman satu ayat, setiap sholat satu ayat. Dia nggak akan pindah ke ayat yang lain sampai bisa mengamalkan ayat itu. Nah, makanya sedikit yang hafal Al-Quran. Kalau sekarang alhamdulillah banyak yang hafal, banyak yang juga bisa mengamalkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Itu Al-Quran. Gak ada bacaan yang bisa dihafal seperti itu. 6.236 ayat. 6.236 ayat. Ulama ikhtilaf nih, berbeda tentang jumlah ayat Al-Quran. Bisa dihafal. Ya, alhamdulillah. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, bukti lagi hebatnya Al-Quran. Tidak ada suatu bacaan yang bisa dijelaskan atau diketahui masa turunnya itu kapan, sebab turunnya kenapa, tujuannya untuk apa. Maka dalam Al-Quran, ilmu Al-Quran, ulumul Quran ada ilmu asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Kenapa tuh ayat ini turun? Ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, itu turun sebagai perintah untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, begitu kapan turunnya bisa diketahui. Nggak ada bacaan lain, maka disebutlah Al-Quran bacaan yang sempurna. Penafsiran Al-Quran tidak ada satu bacaan pun di dunia ini yang penafsirannya itu beragam. Ya, kalau kita belum sampai ke arah tafsir, ya, kita baca dulu, sudah baca, paham, sudah paham, amalkan, baru belajar tafsirnya. Nah, begitu, kita langsung main tafsir aja. Nah, seperti itu. Al-Quran itu tidak ada satu bacaan yang sampai sekarang tantangannya berlaku. Allah tantang siapa saja yang bisa membuat satu surah yang mirip atau sama dengan Al-Quran, silakan. Sampai sekarang tantangan itu berlaku. Bahkan nanti sampai yaumil kiamat berlaku tantangan itu. Dan tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa membuat satu surah yang semisal dengan Al-Quran. Ini luar biasanya Al-Quran. Alhamdulillah. Terus tidak ada satu bacaan pun di dunia ini yang susunan katanya, kosa katanya itu seimbang, saling menyeimbangkan satu sama lain. Seperti dalam Al-Quran menceritakan tentang hari yaum. Yaum secara tunggal, yaum itu bahasa kata yaum diulang sebanyak 365 kali. Hari yaum itu bahasa Arab. Berarti sama tuh, 1 tahun 365 hari. Kata bulan, syahr, dalam Al-Quran cuma disebut 12 kali. Seimbang kan? 1 tahun kita ada 12 bulan. Itu Al-Quran. Ada lagi kata banyak yang lainnya, seperti kata hayat. Hayat itu hidup, lawannya hidup mati. Itu disebut dalam Al-Quran dua-duanya tuh. Kata hidup, kata mati seimbang, disebut dalam Al-Quran 145 kali. Seimbang. Banyak yang lain. Ada kata manfaat, lawannya manfaat, mafsadat, fasad.
kerusakan. Ada manfaat, ada kerusakan. Itu sama-sama disebut dalam Al-Quran sebanyak 50 kali. Seimbang, maka luar biasa. Tidak ada bacaan yang seperti Al-Quran. Maka disebutlah dengan Al-Quran, bacaan yang sempurna. Bapak jamaah rahimakumullah, maka salah satu zikir kita di bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran sehingga kita kenal dengan nama tadarusan ya. Pakai an lagi kita mah ya. Sesuatu yang jadi kebiasaan pasti pakai an. Tahlil jadinya tahlilan, tadarus jadinya tadarusan. kok begitu di kita. Nah, takziahan, ada takziahan. Kalau jadi kebersamaan ditambahin an. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, tuh Al-Qur'anul Karim luar biasa. Orang yang baca Al-Qur'an dikasih syafaat. Al-Qur'an itu bisa jadi syafaat. Syafaat itu pertolongan. Bedanya syafaat Al-Qur'an itu, syafaat Al-Quran itu bisa menghalangi orang dari azab, dari siksa. Itu syafaat Al-Quran. Bagi orang yang menghafal Al-Quran, itu dapat syafaat Al-Quran. Syafaat Al-Quran itu menghalangi orang dari siksa. Jadi ada syafaat, orang itu disiksa dulu, baru ditolong. Itu syafaat bagi dalamnya. Syafaat para ulama-ulama saleh, guru-guru kita, itu bisa nolong. Tapi kalau Al-Quran nolongnya itu belum kena siksa, tercegah kita dari yang namanya siksa. Maka jangan sampai kita nggak hafal Al-Quran. Dan alhamdulillah ulama-ulama kita menafsirkan ayat seberapa banyak sih mesti hafal Al-Quran? Apakah seluruhnya? Kayaknya umur segini seayat juga pagi hafal, sore hilang. Mending begitu, sejam keluar dari masjid hilang semua. Nah, ulama itu hafal beberapa ayat dalam Al-Quran, boleh. Itu akan menjadi syafaat bagi kita. Bahkan ke surah apa? Al-Mulk ya. Tahu surah Al-Mulk? Tabarok ya. Nah, orang dulu nggak ngerti Al-Mulk. Saya di rumah tuh, bapak kan buka pengajian ibu-ibu, nenek-nenek tua dulu waktu saya masih kecil. Itu Tabarok dia hafal. Kalau disuruh baca surah Al-Mulk pada diem, enggak ngerti. Suruh baca ini apa? Surah Al-Ikhlas, dia nggak tahu surah Al-Ikhlas. Kalau Qul dia ngerti. Nah, begitu. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, itu surah Al-Mulk bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Udah hafal semua ya. Iya, itu berarti karena malaikat tuh kena intervensi hukum, mukallaf juga dia. Karena intervensi hukum dia nggak bisa ya. Menyiksa Al-Quran nggak bisa. Maka kalau Munkar Nakir nanya kita tuh, sebelum ngambek ada makhluk datang namanya surah Al-Mulk. Kalau kita hafal surah Al-Mulk, nggak hafal surah Al-Mulk mungkin surah Waqiah. Nggak hafal juga surah Waqiah, apa sih yang kita hafal? Nah, gulu aja. Gulu lagi ya. Itu datang dalam bentuk aku ini kulhu yang ada di hati orang itu. Tapi kata mereka Munkar Nakir, dia orang jahat, pasti disiksa. Kalau kamu nyiksa dia berarti sama dengan nyiksa saya, dengan nyiksa firman Allah. Gak berani mereka. Alhamdulillah. Maka Al-Quran itu bisa ngasih syafaat. Sebelum disiksa, kita nggak akan jadi kena siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan syafaat lain. Syafaat baginda Nabi disiksa dulu, diambil, ditolong oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh para guru, para ulama dan yang lainnya. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, kita belajar itu Al-Quran, belajar baca dulu, belajar menghafal. Kalau di sini rutin ya, belajar Quran ya, tadarus ya. Tadarus yang terbaik itu di bulan Ramadan saling mendengarkan. Saya baca, ada yang dengerin tuh, berdua tuh dengerin ya. Ntar gantian, ngasih makan bahasa Arab, bahasa
santrinya simak, saling mendengarkan. Itu tadarus di Ramadan. Dengerin, nah dengerin kita gantian seperti itu. Dan itu perilaku baginda Rasulullah SAW ketika Ramadan. Cuman bedanya baginda Nabi itu nggak sama orang, langsung sama malaikat Jibril. Nah, kita nggak ketemu sama malaikatnya apa kayak sama yang lain. Saling mendengarkan itu yang terbaik tadarus Al-Quran. Jadi kalau kita salah ada yang ngingetin. Nah Bapak jamaah rahimahumullah, saya nggak ngerti bahasa Al-Quran, itu hebatnya Al-Quran. Ya, kita nggak ngerti bahasa Al-Quran, nggak paham kita bahasa Al-Quran, bahasa Arab nggak ngerti ya. Terus gimana untuk bisa mengerti Al-Quran? Terus aja bergaul sama Al-Quran, nanti lama-lama ngerti sendiri. Ini mukjizat. Saya bukan orang Ogan, saya orang Sunda. Saya bergaul lama di Ogan bertahun-tahun. Orang Ogan sekarang ngobrol, saya ngerti bahasa Ogan. Kenapa? Karena saya sering bergaul. Kemudian saya bergaul sama orang bahasanya bahasa Jawa. Sering dengerin dia ngobrol, walaupun nggak bisa nimpalin, tapi kita ngerti maunya dia kemana, maksudnya kemana, ngerti kita. Karena sering bergaul. Demikian juga dengan Al-Quran. Kalau kita sering bergaul sama Al-Quran, lama-lama ngerti maunya kemana nih Al-Quran. Nah, Bapak jamaah rahimahumullah, tuh disunahkan di bulan Ramadan memperbanyak membaca Al-Quran. Yuk baca Al-Quran ya. Jangan banyakin yang lain-lain, sayangi waktu. Sebab Ramadan mah beda sama bulan lain. Segala amal kebaikan ditingkatkan di bulan Ramadan, pahalanya pun berlipat ganda. Luar biasa Ramadan. Ya. Jangan masuk Ramadan nambah pelit bacaan, pelit sedekahan. Nunggu lebaran, kualitasnya udah beda. Sedekah sawal sama sedekah Ramadan jauh, luar biasa Ramadan. Nah, Bapak jemaah rahimahumullah, tuh Al-Quran, isi kandungannya Al-Quran tuh luar biasa. Habis umur untuk mengkaji, menggali ilmu-ilmu Al-Quran. Secara garis besar itu isinya Al-Quran akidah, ngajarin kita berakidah yang baik. Isinya dalam Al-Quran itu syariat. Syariat itu isinya muamalah, muamalah dengan Allah, berhubungan, berinteraksi dengan Allah, berinteraksi dengan sesama. Isinya Al-Quran akhlak, akhlakul karimah. Bukan sebagai kita manusia makhluk sosial perlu berakhlak, tidak. Kita diam di hutan sendiri pun perlu berakhlak. Di hutan kita diam sendirian perlu pakai akhlak. Akhlak dengan alam, akhlak dengan hewan, sebagainya. Itu diceritakan dalam Al-Quran, isi-isi tentang hukum dan segala macam, agar kita bahagia hidup dunia, bahagia hidup akhirat. Warisan baginda Nabi dua aja, Al-Quran sama Al-Hadis. Megang ini dua sudah selamat dunia sampai akhirat. Bapak jamaah rahimahumullah, terus sekilas tentang zikir yang kita baca di bulan Ramadan. Bisa mah sampai khatam di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sebab ketika sesudah baca Al-Quran itu doa kita. Itu saatul ijabah. Kita habis baca Quran nih, dapat selembar, dapat 2 lembar. Tapi kalau bapak di sini 1 juz langsung ya. Nah, juz apa? Juz apa? Ya nggak apa-apa deh. Jangan juz jeruk aja. Dibaca tuh, dibaca, udah baca doa itu adalah ijabah. Hadisnya dari baginda Rasulullah SAW. Apalagi sampai khatam 30 juz. 30 juz sampai khatam, Masya Allah. Waktu doa khatmul Quran, doa itu luar biasa. Ya, Bapak jamaah rahimakumullah, maka kita banyakin baca Al-Quran di samping baca zikir-zikir yang lain. Nah, ini mau nuzulul Quran ya. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Lailatul Qadar itu kata guru kami, cirinya adalah kita makin baik, makin baik, makin baik.
Ciri datang itu seperti apa? Tentrem jiwa, hati tenang, jiwa tentrem. Nah itu ciri datangnya Lailatul Qadar. Insyaallah ya kita mendapat semua, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan makanya karena itu rahasia, yuk banyakin berbuat baik di bulan Ramadan, karena kesempatan nggak datang dua kali, nggak datang dua kali kesempatan itu. Adapun datang kembali itu bukan kesempatan yang sama, tapi kesempatan yang lain lagi yang Allah kasih. Mudah-mudahan panjang umur kita bisa melalui Ramadan dengan beramal baik, amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah rahimahumullah, demikian yang kita belajar. Intinya perbanyak berzikir atau kesunahan zikir di bulan Ramadan adalah perbanyak membaca Al-Quranul Karim, sebab Al-Quran akan datang kepada pembacanya dalam bentuk syafaat, dalam bentuk pertolongan dari siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan baca istighfar dulu bareng-bareng ya, sampai zikir la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, 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 la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اجعلنا في هذه الشهر الشريفة المباركة من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا يا الله من الأشقياء المردودين. إلهنا يا إلهنا منا السؤال ومنك الإجابة. استجب دعانا، استجب دعانا، استجب دعانا، واقض حاجاتنا